Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan bacakan materi tentang ringkasan materi SKB PAI tahun 2020. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membacakan pembahasan di bab 6. Selanjutnya yaitu bab 6 adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul dapat diartikan meyakini bahwa Rasul adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan. Nabi dan Rasul. Dalam bahasa Arab, kata Rasul berasal dari kata dasar Rasulun yang berarti utusan. Menurut istilah, Rasul berarti manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu, untuk diamalkan sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan Nabi, yaitu manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jumlah Nabi tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang wajib kita ketahui sebagaimana tercantum dikisahkan dalam Al-Qur'an ada 25 orang, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yahya, Yunus, Yahya, Isa, Nabi Muhammad SAW. Beberapa rasul yang diberi kelebihan, rasul-rasul yang diberi kelebihan tersebut disebut sebagai ulul azmi. Yang mendapat gelar ulul azmi yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam dengan kelebihan mukjizat sebuah perahu besar yang mampu menampung umat-umat beliau yang beriman dan berpasang-pasangan hewan dan hidup dari banjir yang dahsyat. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga nama Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat tongkat yang dapat membelah laut ketika dikejar-kejar Fir'aun, dan tongkatnya tersebut dapat berubah menjadi ular. Selain itu dari kedua telapak tangan beliau keluar sinar yang terang. Yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah liat menjadi hidup, dan menyembuhkan penyakit kusta. Yang kelima yaitu Nabi Muhammad SAW mampu mengeluarkan air dari celah-celah jari beliau untuk diminum dan berwudu oleh kaum muslimin, serta mampu membelah bulan menjadi dua, Isra, Mi'raj, dan wahyu Al-Quran. B. Sifat dan tugas Rasul. 1. Sifat Rasul. Para nabi dan rasul mempunyai 4 sifat yang wajib dan 4 mustahil serta 1 sifat jaiz. Sifat wajib Rasul dan artinya. Yang pertama, siddiq, berkata benar. Kedua, amanah, dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, menyampaikan wahyu. Ketiga, patonah, cerdas. Sifat mustahil Rasul dan artinya. 1. Kizib, artinya dusta. 2. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. 3. Kitman, artinya menyembunyikan wahyu. 4. Baladah, artinya bodoh. Sifat jaiz bagi Rasul adalah wuqu'u aradil basyariyah, yang artinya bahwa Rasul akan mengalami atau merasakan sesuatu sebagaimana manusia biasa, seperti makan, minum, tidur, berjalan, berumah tangga, beranak istri, mempunyai kawan, dan mengalami kemenangan maupun kekalahan dalam perjuangan hidup.
Dua, tugas Rasul. Tugas Rasul, tugas berat para Rasul diantaranya A. Membimbing dan menyampaikan aturan Allah agar umat senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. B. Menjelaskan dan menunjukkan kepada umatnya atas wahyu yang diterimanya. C. Berjihad dan berjuang untuk menegakkan agama Allah agar senantiasa dihayati dan diamalkan oleh seluruh umat manusia. C. Fungsi beriman kepada Nabi dan Rasul. Fungsi beriman kepada Nabi dan Rasul diantaranya kaum muslimin memilih Rasul sebagai panutan hidup. Yang kedua, mengetahui tata cara dan yang benar untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengetahui tentang aturan Allah mengenai cara bermasyarakat yang benar dalam berbuat kebenaran dan keadilan. Yang keempat, memiliki petunjuk yang benar. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Yang keenam, lebih mengenal Allah. Yang ketujuh, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah dan mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Yang kedelapan, mengikuti dan meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, menyadari bahwa penciptaan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ke-10, melaksanakan segala aturan Allah.